Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas film dengan judul Ramen Samurai. Film ini bercerita tentang seorang anak koki ramen yang ingin membuat ramen signaturnya sendiri. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya, supaya kita lebih semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang langsung aja ke alur ceritanya. Di sebuah kedai ramen, ada seorang koki ramen yang sedang membuat pesanan pelanggan. Ia bernama Hikaru. Saat itu ada dua karyawannya yang sedang asik mengobrol. Mereka lalai sehingga kaldunya gosong dan membuat Hikaru marah besar. Lalu ia menyuruh pegawainya yang lain agar tidak menerima pesanan lagi dan menutup kedai. Saat beberes, Hikaru mendengar tiga pegawainya sedang ngomongin dia. Pas ditanya, mereka ternyata sakit hati karena telah diperlakukan secara kasar dan bilang kalau semua ini tuh adalah hasil kerja ayahnya dan dia tuh cuma nerusin aja. Akhirnya kedua pegawai itu pergi dari kedai. Pulang, Hikaru sedih karena sudah merusak citra kedai yang selama ini dibangun oleh ayahnya. Sudah 6 tahun ia kembali dari Tokyo tapi masih belum bisa membuat ramen seperti mendiang ayahnya. Ibunya hanya bilang untuk melakukan apapun yang ia sukai, baik itu menjadi koki ramen ataupun desain grafis yang merupakan mimpinya dulu. 6 tahun sebelumnya di Tokyo, Hikaru sedang bekerja di sebuah kantor. Rekan kerjanya malah nawarin foto-foto cewek di bar dan ngebahas makan siang yang masih lama. Hikaru yang gemas dari tadi kerja direcokin, bilang agar seniornya ini lebih menghargai istrinya dengan memakan bekal yang dibuatnya dan jangan pergi ke bar buat ketemu cewek-cewek lagi. Tapi ngedenger jawaban seniornya yang selalu bikin dia naik darah dan sampai ditegur bosnya. Di rooftop kantor, ia memakan bekal makan siangnya seadanya. Kejadian tadi mengingatkan dia ketika dulu akan meninggalkan rumah untuk pergi ke Tokyo. Sang ibu menyusulnya ke stasiun dan memberikan ia sepatu, bekal, bahkan uang saku untuk perjalanannya. Sebelum pergi, ibunya titip pesan untuk menjadi dirinya sendiri dan lakukan apa yang ia mau. Kemudian, ia mendapat kabar bahwa ayahnya sakit dan meninggal dunia. Setelah penguburan, ia kembali ke Tokyo, mengundurkan diri dari kantornya dan kembali ke kampung halamannya untuk meneruskan kedai ramen ayahnya. Sebelum pulang, sang senior berkata bahwa selama ini Hikaru telah bekerja dengan baik dan bilang jika pekerjaan menjadi koki ramen pun merupakan seniman. Sesampainya di kampung halaman, Hikaru melihat yatai di mana-mana. Yatai itu merupakan gerobak kaki 5. Sesampainya di rumah, ia berkata sama ibunya bahwa sudah menjadi takdirnya untuk meneruskan kedai mie ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Hikaru yang bengong di kedai ramen tersadar lalu ngajak ibunya untuk pergi ke yatai di dekat situ. Hikaru lalu membulatkan tekadnya untuk membangun yatai dan signatur ramennya sendiri sehingga bisa membuat kota kecil itu kembali ramai seperti masa kecilnya. Kembali ke masa lalu, suatu malam ayah Hikaru melihat pelanggan wanita dilecehkan. Ia tidak tinggal diam, ia menarik laki-laki itu keluar dari yatainya. Setelahnya, para pedagang lain meminta bantuan karena ada Yakuza yang berkelahi. Ia yang hobi berantem pun dengan semangat nyamperin Yakuza itu. Yatai pun tutup dan ayah Hikaru kembali dengan mabok dan sedikit luka. Gadis yang diselamatkannya ternyata masih ada di sana. Karena tidak ada tempat tinggal, gadis itu pun tinggal dengan mereka. Ia bernama Kinako, seorang tunawicara. Esoknya, ia menceritakan bahwa laki-laki yang tadi malam merupakan sindikat penjual perempuan dan ia adalah salah satu yang akan dijual untuk menjadi wanita malam. Hal itu bisa terjadi karena ayahnya sudah menghilang sejak ia kecil, sedangkan ibunya sudah tinggal dengan laki-laki lain. Mendengar ceritanya, ayah Hikaru lalu menyuruh dia untuk kerja di yatai saja. Biarpun galak dan doyan berantem, ternyata sang ayah memiliki hati yang lembut. Setelahnya, Kinako ikut membantu mereka di yatai. Ia bekerja dengan rajin dan sangat cekatan. Kembali ke masa sekarang, Hikaru menghampiri pegawainya satu-satunya yang bernama Mukai. Ia lalu menunjukkan kecap asin racikan ayahnya dan cara membuatnya. Ia pun menyerahkan kedai kepada Mukai karena ia akan pergi sebentar. Keesokan harinya, Hikaru pergi ke tukang kayu untuk minta dibuatkan yatai yang mirip seperti milik ayahnya dulu. Awalnya Kang Kayu menolak, namun ayah dari Kang Kayu yang kenal ayahnya Hikaru setuju untuk membuatkannya yatai. Ia berharap dengan yatai ini dapat membangkitkan kembali kota itu.
Setelahnya ia pun mengunjungi rekan kerja ayahnya yang lain untuk mencari rebung atau bambu muda, karena pada zaman dulu rebung ini menjadi side dish dalam mie ramen. Hikaru kecil kemudian bercerita sama Kinako kenapa ia menggambar di papan tulis. Itu semua karena uang mereka habis untuk membayar kompensasi kepada korban yang habis berantem sama ayahnya atau ibunya. Sebulan sudah Kinako bekerja sama mereka. Ia membelanjakan gaji pertamanya untuk membeli buku sketsa buat Hikaru kecil. Hikaru yang mendapatkannya sangat bahagia dan memeluk buku itu erat-erat. Sementara itu di yatai mereka kedatangan pengemis yang mau beli minum. Tapi karena tangan yang bergetar, ia menjatuhkan minum tersebut. Ayah Hikaru yang melihatnya lalu memberikan lagi gelas baru untuknya. Kinako lalu melihat pengemis itu erat-erat dan mengeluarkan foto dari kantong bajunya. Ternyata ia adalah ayah dari Kinako yang selama ini hilang. Mereka pun berpelukan dan suasana menjadi haru biru. Hikaru dewasa kalut karena belum menemukan rasa yang dicarinya dalam kaldu ramen. Kemudian ia ingat, ayahnya pernah mengajarinya bahwa rahasia daging goreng mereka ada pada minyak babi. Kembali ke masa lalu. Setelah pertemuan yang haru biru itu, ayah Hikaru lalu membuatkan yatai sate ayam untuk Kinako dan ayahnya, tepat di sebelah yatai mereka, dan hasilnya laku keras. Malamnya saat pulang berjualan, tetangga mereka menghampiri untuk memberitahu bahwa rumah mereka telah terbakar. Ayah Hikaru yang sedang mabuk pun langsung tersadar dan berlari pulang. Hampir seluruh bangunan sudah dirubung si jago merah, tapi ayah, ibu, serta Kinako nekat masuk ke dalam untuk menyelamatkan barang-barang. Sang ayah menyelamatkan panci, ibunya bantal, sedangkan Kineko mengambil buku sketsa Hikaru yang dihadiahkan olehnya. Sementara itu Hikaru dewasa pun mencoba memasak daging goreng itu dan mencampurnya dengan kaldu ramen, dan akhirnya ia menemukan rasa yang pas. Pada suatu malam Hikaru kembali ngajak ibunya pergi ke yatai, dan ibunya pun melanjutkan cerita mereka. Setelah kebakaran, 2 orang petugas tata ruang kota datang dan hendak menggusur yatai milik ayah Hikaru. Ia pun menolak dan mengusir mereka dengan emosi dan hampir menghajar mereka. Ibu Hikaru sudah mencoba untuk membujuknya, bahkan sampai memarahinya agar suaminya mau menutup yatainya. Tapi ia menolak karena yatai adalah hidupnya. Kemudian para pengembang memanggil Yakuza untuk membantu mereka. Tapi ayah Hikaru malah menyuruh istrinya untuk datang dan menemui pimpinan Yakuza itu sendiri. Sang ibu lalu meminta maaf atas nama suaminya dan meminta agar mereka tidak membunuhnya. Ia bahkan sampai berguling-guling di lantai dan berteriak-teriak kayak orang kesurupan. Akhirnya pemimpin Yakuza itu pusing dan memaafkan mereka. Setelahnya bahkan pemimpin Yakuza itu mampir ke yatai dan menyantap ramen buatan mereka. Ternyata ia sedang sakit keras dan itu adalah kali terakhir mereka melihatnya. Setelah mendengarkan cerita ibunya, kemudian Hikaru mulai meracik mie dengan menggunakan berbagai macam tepung dan mencobanya satu persatu bersama kuah ramen. Ia pun lelah dan tertidur di kedai. Esoknya ia terbangun karena ada suara yang berisik. Ternyata 2 mantan pegawainya datang dan meminta maaf. Ia pun memaafkannya dan menerima mereka kembali bekerja di kedai. Malamnya ia kembali ngajak ibunya makan ke yatai sambil bernostalgia. Ayah Hikaru masih bersikeras tidak mau pindah. Istrinya pun membujuknya untuk membuka kedai ramen. Tapi mereka terkendala biaya yang besar. Istrinya pun mengambil bantal yang ia selamatkan dalam kebakaran kemarin. Ternyata isinya adalah buku tabungan yang uangnya ia sisihkan sedikit demi sedikit selama ini. Pas dibuka, ayah Hikaru kaget karena jumlahnya sangat banyak. Ia pun terharu dan mengucapkan terima kasih sama istrinya. Karena tidak mau menjual yatainya, akhirnya ayah Hikaru membakarnya. Setelahnya Kinako dan ayahnya pun memutuskan untuk pulang kampung dan membuka yatai sate ayam di sana. Mereka berdua mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menolong meskipun keluarga Hikaru juga dalam kesulitan. Dalam perjalanan pulang, ibu Hikaru melanjutkan cerita tentang pertama kali mereka bertemu. Ayah Hikaru merupakan pedagang keliling yang menjual obat-obat herbal abal-abal. Ia menipu banyak orang termasuk ibu Hikaru. Ayahnya yang tertarik sama ibu Hikaru mengajaknya untuk datang ke Kurume dan berjanji akan memberikan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak baginya. Tapi semua itu bohong.
Kemudian ayah Hikaru bersumpah untuk berhenti berjualan dan akan bekerja keras untuk menikahi dan menghidupi ibu Hikaru. Mereka berdua kemudian pulang ke kampung ibu Hikaru untuk meminta restu. Di sana lagi-lagi ayah Hikaru berbohong untuk meyakinkan mertuanya. Ia mengaku mempunyai warung yatai di Kurume. Sepulang dari sana ternyata ayah Hikaru bersungguh-sungguh dengan ucapannya dan mulai belajar membuat ramen. Tapi setelah sekian lama gak kejadian juga buka warung yatai. Ibu Hikaru marah dan mereka berantem di sana. Ia keceplosan kalau saat itu sedang hamil. Mendengarnya ayah Hikaru pun terharu dan memeluk perut istrinya. Tak lama setelah Hikaru lahir, akhirnya mereka membuka yatai ramennya sendiri. Ia menamakannya Ramen Peluru, berharap yatainya ini akan terus melesat ke depan seperti dirinya dan tembakan peluru. Di sana, ayah Hikaru sangat serius mempersiapkan semua bahan-bahan ramen. Begitu pula yang saat ini Hikaru lakukan. Ia penuh konsentrasi untuk memasak signatur ramennya. Dan saat ia mencobanya, ia jadi lebih mengerti perasaan ayahnya. Yatai Hikaru pun selesai dan ia bersiap untuk membuka yatainya dengan penuh semangat seperti ayahnya dulu. Walau nggak dapat izin dari Dewan Tata Ruang. Ramen Hikaru pun laku keras dan para pelanggannya puas bahkan sampai ngantri-ngantri. Akhirnya impian Hikaru dan ayahnya terwujud, yaitu untuk menghidupkan kembali kota Kurume dengan yatainya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.